Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai belajar. Doaan, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, pada kesempatan kali ini, ibu akan menjelaskan materi budi pekerti pelajaran 1 yang berjudul Jalani Hidup dengan Optimis dan Pantang Menyerah. Sebelum memasuki pembahasan, perhatikan terlebih dahulu. Cita-cita. Untuk menggapai cita-cita tidak selancar air mengalir, tetapi bagaikan ombak di lautan. Banyak sekali hambatan dan rintangan yang akan dihadapi. Lalu, bagaimana cara agar kita bisa melewati hambatan dan rintangan itu? Nah, kita harus memiliki sikap optimis dalam mengejar cita-cita. Untuk meningkatkan sikap optimis, mari kita pelajari bersama materi dalam pelajaran ini. Jalani hidup dengan optimis dan pantang menyerah. Pembahasannya adalah A. Pengertian optimis. B. Menjadi pribadi yang optimis. C. Hikmah bersikap optimis. Bagian A. Pengertian optimis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimis ialah orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala sesuatu. Orang yang optimis selalu memiliki harapan dan pandangan positif terhadap semua hal yang dihadapi atau diinginkannya. Dari pengertian tersebut, sikap optimis adalah sikap positif. Orang yang optimis selalu memiliki semangat, dan orang yang optimis tidak mudah menyerah. Tidak semua orang memiliki daya tahan terhadap rintangan. Banyak orang berguguran dalam mencapai cita-cita. Orang yang tidak memiliki daya tahan dan mudah menyerah dengan kondisi sulit yang dihadapinya disebut orang yang memiliki sikap pesimis. Orang yang memiliki sikap pesimis akan sulit menggapai cita-citanya. Bagian B, menjadi pribadi yang optimis. Bagaimana sih agar kita menjadi pribadi yang optimis? Pertama, meluruskan niat. Berniat baik atau bulatkan tekad dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat. Meluruskan niat berarti niat baik akan melahirkan semangat dan keikhlasan. Dengan meluruskan niat, kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan juga bernilai ibadah. Itu langkah yang pertama, meluruskan niat. Langkah yang kedua, bersemangat dan menjauhi kemalasan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kemalasan itu penyakit mental atau penyakit jiwa. Obatnya adalah dipaksa dan berdoa. Berdoa untuk menghilangkan kemalasan tersebut. Karena Allah sang pemilik hati dan Allah Maha membolak-balikan hati. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga yaitu percaya diri. Maksudnya apa? Maksudnya percaya diri itu adalah pangkal keberhasilan. Banyak orang yang memiliki potensi tetapi gagal mencapai tujuannya. Karena apa?
karena tidak ada rasa percaya diri atau dia minder dalam dirinya. Langkah yang keempat yaitu berpikir positif. Apa sih berpikir positif itu? Berpikir positif atau disebut juga dengan positive thinking merupakan sikap yang penting dalam menumbuhkan optimisme. Optimisme adalah sikap optimis. Seseorang bisa bersikap optimis karena ia berpikir dan berpandangan positif terhadap semua hal. Berpikir positif itu memikirkan sesuatu dari sisi positifnya, sedangkan sisi negatifnya ia anggap sebagai resiko yang tidak diharapkan. Langkah kelima, meyakini peran Tuhan. Semua pemeluk agama meyakini Tuhannya maha segalanya, termasuk menentukan masa depan seseorang makhluk. Oleh karena itu, keyakinan akan adanya peran Tuhan dalam menentukan masa depan atau cita-cita akan semakin menambah optimisme dalam diri seseorang. Langkah keenam, selalu melakukan introspeksi diri. Apa sih introspeksi diri itu? Introspeksi diri adalah kesediaan seseorang untuk mencari kesalahan dalam dirinya sendiri. Melakukan introspeksi diri merupakan bagian yang paling sulit dilakukan karena kebanyakan manusia lebih suka melihat kesalahan orang lain. Langkah ketujuh, berdoa dan berserah diri. Setelah melakukan usaha dengan maksimal dan berbuat baik, maka serahkan hasilnya kepada Allah. Di antaranya dengan cara berdoa agar Allah memberikan yang terbaik juga. Manfaat dari berdoa dan berserah diri akan membuat jiwa merasa tenang dan rela apapun hasil yang Allah berikan. Nah, jika hasil tidak sesuai harapan, kembali ke langkah keenam, yaitu melakukan introspeksi diri, menelusuri dan mencari tahu di mana kesalahannya. Setelah menemukan penyebabnya, maka perbaikilah. Tetapi, jika hasil usaha sesuai harapan, jangan lupa bersyukur. Itu pun akan membuat hati kalian tentram. Nah, itulah langkah-langkah menjadi pribadi yang optimis. Bagian ketiga, hikmah bersikap optimis. Apa saja sih hikmah bersikap optimis? Pertama, jika kita sudah melaksanakan langkah-langkah sikap optimis, yang akan kita rasakan pertama, selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kedua, tidak kecewa ketika keinginan-keinginan belum terpenuhi. Ketiga, tidak mudah putus asa ketika harapan-harapan tidak terwujud. Keempat, mendapatkan ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, selesai pelajaran kita hari ini. Diulang-ulang kembali sampai paham. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.